Siapa orangnya yang mau doanya itu dikabulkan di masa-masa genting, masa-masa penting, masa-masa genting, masa-masa kritis, maka perbanyakilah doa di masa-masa lapang. Dan manusia punya masa-masa kritis. Ya kamu belum rasain. Kritis tuh sudah di tengah-tengah jalan, tidak ada orang, nggak ada rumah, nggak ada kebun, nggak ada sawah, ban bocor, bensin nggak ada, malam hari jam 2 misalnya. Itu masa-masa genting loh. Dan hampir semua orang ngalamin ini. Atau masa-masa genting itu tatkala kita ngelamar kerja di perusahaan yang kita impi-impikan, itu masa-masa genting. Masa-masa penentuan antara kita diterima atau ditolak. Masa-masa genting itu contohnya juga ketika ngelamar perempuan. Nah, itu masa-masa genting semua. Nanti ketika sakit kritis, nanti ketika sakaratul maut, itu masa-masa genting. Artinya sebenarnya doa kita kalau terus-terusan berdoa, kamu minta sama Allah, minta diberikan kekayaan. Allahumma qfini bihalalika an haramik, Allahumma aghnini bifadlika ya arhamar rahimin. Dan doa itu terus-terusan. Ya kayaknya sih nanti juga jadi orang kaya, cuman mungkin ngalamin miskin dulu 2 tahun 3 tahun, tapi pada ujungnya ya jadi orang kaya, jadi orang puas. Tapi kitanya sendiri menjalin komunikasi sama Allahnya tuh kelihatannya kayak jarang, kayak kurang yakin. Idil fatah hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Pemuda itu bisa dilihat dari segi keyakinan dia kepada Allah. Kalau nggak yakin ya nggak manfaat. Doa dikabul kurang yakin. Berbakti kepada orang tua ada impactnya, ada efeknya kurang yakin. Keberkahan yang didapatkan dari kiai, dari pondok kurang yakin. Nah, anak-anak muda hampir rata-rata seperti itu. Sehingga menjauhi seluruh syarat-syaratnya. Kamu pengen dapat keberkahan ilmu enggak? Kamu pengen dapat ilmu manfaat enggak? Oh, bahasanya pengen, tapi enggak dikerjain. Tarjun najah yang kamu harapkan adalah kesuksesan, atau tarjun najah yang kamu harapkan adalah keselamatan. Walam tasluk masalikaha, tapi kamu tidak mau menempuh syarat dan jalan untuk menuju keberhasilan tersebut. Hal yang mustahil ketika malas dengan keberhasilan ketemu itu mustahil. Jadi maunya santai-santai, ngobrol-ngobrol. Jadi nggak mikir kalau saya pinter, saya dapat berkah. Ya kemungkinan seluruh rangkaian perjalanan hidup saya dimudahkan Allah mungkin. Tapi hal itu kurang diyakini oleh santri zaman sekarang. Sehingga rata-rata hari ini ya pengennya ngelanggar, pengennya melawan, dikasih arahan nggak nurut, nggak sabar. Hampir semua hampir begitu. Ya, Abi ngobrol sama beberapa pengasuh pondok, rata-rata santri di hari ini begitu. Nah, kamu jangan menempuh jalannya santri-santri yang lain.
yakin dulu, yakin tidak keberkahan itu ada, yakin tidak bahwa ilmu manfaat itu punya pengaruh. Kayak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khawatir sama ilmu yang gak manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang gak manfaat. Begitu juga mamnu min barokatil ilmi, terhalang atau nggak dapatkan barokahnya ilmu itu juga dikhawatirkan oleh banyak ulama. Yang nggak khawatir cuma kita yang bukan ulama. Lah dapat berkah, nggak dapat berkah, bodo amat, begitu. Kalau para ulama nggak khawatir banget kalau misalnya keberkahan itu hilang. Karena itu kadang-kadang kalau telaten meneliti satu persatu orang yang keluar dari pondok tuh kayak kembali ke setelan awal. Nggak tahu sekarang sholat enggak, ngaji enggak, kemungkinan sih enggak. Nggak ada duit tetap nggak bisa gitu. Kan di rumah gangguin orang tua terus, gangguin orang tua kayak sumpah, kayak suker, kerja awet-awetnya 2 tahun, setahun setengah, skill nggak punya, profesi nggak punya, sholat ditinggalin. Tapi kalau dikatain kamu tuh sedang menghajar atau meruntuhkan diri kamu sendiri, lu gak bakal terima. Dengan perilaku kamu begini nih, sholat enggak, ngaji enggak, apa enggak, skill enggak punya, terus-terusan merepotin orang tua di kamar terus, itu sebenarnya kau sedang memprosokkan dirimu sendiri menuju kegelapan. Allah enggak lah begini lah, itu rata-rata tuh begitu. Sebelum ngerasain sejatinya, sebelum merasa sejatinya nanti. Kalau udah jadi gembel baru ngerasain orang. Apakah kita harus jadi gembel dulu atau tobat? Kan nggak begitu lah. Apakah kita harus pecah dulu rumah tangganya, istri suami cerai baru kita taubat? Enggak kan? Antisipasi dari sekarang. Maka di pondok nih tempat dimana kita banyak bermunajat sama Allah. Minta ya Allah bangkitkan rasa semangat saya dalam mencari ilmu, bangkitkan rasa semangat saya dalam berdoa, tirakat, doa yang banyak, jangan waktunya dihabisin buat main, buat ngobrol. Dihabisin buat main, buat ngobrol, nanti juga lama-lama keluar pondok main ngobrol lagi, tua-tua nongkrong di warung. Masa umur kita hanya bisa begitu baik. Orang-orang tua yang sekarang nongkrong di warung bukan masa kecilnya supaya ngobrol, berteman, ngobrol. Di sini ada tongkrongannya orang-orang yang tua, rombol, udah umur 60, 70, gombal, main catur, main gaple, ngeliatin orang lewat. Kita yang jalan naik motor, naik mobil dijadikan objek sama mereka. Harusnya kebalik kan tuh, orang tua dijadikan objek, kitanya yang ngomongin. Enggak, kita yang lewat mereka ngomongin. Ya saking nggak ada kerjaan. Nah, mereka membangun diri mereka dan kebiasaan mereka dari muda. Jadi masa mudanya kebiasaannya udah dibangun. Kamu jangan membangun kebiasaan buruk dari muda. Nah, kalau ditanya mau jadi orang tua yang pengangguran atau mau jadi orang tua yang punya jabatan, angel cita-citanya, urusan manajer OB, pengennya manajer kiai abdi dalam, pengen dari kiai kong tarajun aja walam tasluk masa nikah. Kita pengennya begitu tapi nggak mau begitu gitu loh maksudnya. Kalau mau pengen mah pengen Pak, saya itu pengen,
mau pengen enak di puncak, iya pengen mendaki, nggak mau. Seperti kalau sore kan, pengen punya uang, pengen dia kerja, nggak mau lah. Orang-orang hari ini tuh begitu, punya keinginan, tidak mau ngelakuin perjalanannya. Pengen kan dapat ilmu manfaat, ditanya apa aja bisa jawab gitu. Ya pengen lah jadi ustadz, jadi kiai. Ya ngaji yang bener. Males gitu. Susah gitu. Ngandelin semua ini takdir Allah ya. Takdirnya Allah juga tidak lepas dari sebuah usaha dan upaya. Kamu duduk aja takdir Allah bilang itu 10 bisa 100. Gak usah ngaji, bilangnya takdir Allah sampai 1000 kali setiap hari. Saya keluar dari pondok, gak usah ngaji, gak usah sholat,